Malam Bu Inai, Bu Ari. Alhamdulillah malam ini kita bertemu ya. Jadi begini Bu Inai, kemarin WA saya. Beliau ingin dipertemukan dengan Bu Inai karena ingin sekali nih di coaching sama Bu Inai. Oke, sebelum coaching, sebelumnya saya ingatkan ya Bu Inai untuk nanti supaya hadir sepenuhnya. Bu Inai jangan lupa terapkan mindfulness juga jangan lupa nanti berikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali diri agar menemukan solusi dari masalahnya sendiri Oke. Selamat waktu sepenuhnya untuk Bu Ari dan Bu Inai. Oke, siap Bu Endah. Terima kasih atas masukannya. Sama-sama. Halo Bu Ari, bagaimana kabarnya? Halo Bu Inai, alhamdulillah saya sehat Bu. Alhamdulillah. Bu Ari kemarin WA ya, minta waktu untuk berbincang ya Bu. Apa sedang ada masalah ya Bu? Iya Bu, saya lagi pengen di coaching sama Bu Inai. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya Bu. Iya Bu, amin. Nah Bu, dari pembicaraan kita sekarang apa yang ingin Bu Ari nanti bisa dapatkan? Saya ingin mendapatkan pencerahan dari Bu Inai tentang pengalaman saya di kelas Bu. Jadi ceritanya begini Bu, saya kan sekarang mengajar di kelas 6. Nah, saat saya sedang mengajar kelas itu ada anak yang justru dia itu malah asik ngobrol dengan teman sebangkunya. Nah, saat evaluasi itu juga ada anak yang dia itu malah menggambar Bu dengan asiknya kayak gitu loh. Jadi kan saya bingung ya Bu Ina ya, apa yang salah ya? Oh, jadi Bu Ari sedang ada masalah dengan murid Bu Ari yang kurang fokus saat pembelajaran dan tidak mengerjakan soal evaluasi, malah menggambar ya Bu. Nah, Bu Ari bisa mendeskripsikan lebih jauh sikap murid dan situasi belajar seperti apa yang Bu Ari inginkan? Ya betul Bu, jadi saya itu inginnya ketika proses pembelajaran kelas anak-anak bisa fokus dalam belajar, terus aktif juga Bu ketika mengikuti kegiatan pembelajaran dan merasa senang kayak gitu loh Bu ketika mengerjakan soal evaluasi. Oke, baiklah Bu Ari. Jadi tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Ari seperti itu ya. Sekarang Bu Ari, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira sekarang kondisinya Bu Ari itu berada di titik berapa Bu? Kalau dari angka 1 sampai 10, sepertinya saat ini saya ada di posisi angka 5 sampai 6 Bu. Oh, baru di titik 5 sampai 6 ya Bu Ari. Nah Bu Ari, di level berapa nantinya yang Bu Ari inginkan? Yang saya inginkan paling tidak saya itu bisa ada di angka 8. Syukur-syukur bisa sampai di titik 10 Bu. Oke, baik Bu Ari. Bu Ari, setiap orang kan pasti punya kekuatan ya Bu. Nah, apa kekuatan yang Bu Ari miliki dalam mencapai tujuan Bu Ari tersebut? Kalau ngomong tentang kekuatan yang ada dalam diri saya, sebenarnya saya memiliki kekuatan semangat yang kuat ya Bu, untuk memajukan murid-murid saya. Terus kalau saya lihat
murid-murid itu juga sebenarnya mempunyai motivasi belajar yang kuat, Bu. Hanya memang kadang murid itu menyukai media dan cara yang berbeda ya Bu dalam pembelajaran. Oh, jadi Bu Ari dan murid-murid sudah sama-sama memiliki semangat dan motivasi yang kuat untuk maju ya Bu. Bagus sekali tuh Bu. Jadi murid-murid Bu Ari memiliki minat terhadap media dan cara yang berbeda-beda dalam belajar tadi ya, disebutkan oleh Bu Ari seperti itu. Bisa dijelaskan lebih detail lagi itu Bu? Iya Bu, jadi murid saya itu ada yang senang ketika saya mengajarnya itu dengan media video. Ada juga yang senang ketika saya mengajarnya itu dengan menggunakan media berbayang komik. Dan ada juga yang senang ketika saya menggunakan media gambar. Apa karena saya memberikan media yang sama ya Bu, metodenya jadi monoton kayak gitu ketika saya mengajar, sehingga anak-anak jadi kurang fokus dan tidak perhatian saat pembelajaran Bu. Oh begitu ya Bu Ari. Nah Bu Ari, kira-kira melihat hal tersebut dan melihat kekuatan-kekuatan yang tadi Bu Ari sebutkan tadi, kira-kira apa peluang atau kemungkinan yang bisa diambil untuk mewujudkan tujuan Bu Ari tersebut? Mungkin ini Bu, saya akan coba memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi kali ya Bu ya, agar kebutuhan murid itu bisa saya penuhi Bu dalam belajar. Oh iya, bagus sekali tuh Bu, pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian Bu, untuk mengatasi murid yang tadi katanya kurang fokus, kira-kira langkah apa yang akan Bu Ari lakukan? Bentar Bu, oh iya Bu, saya jadi ingat Ibu Inai. Harusnya ketika awal pembelajaran ya, saya itu bisa mengkondisikan suasana kelas dulu supaya anak-anak bisa siap untuk mengikuti pembelajaran. Kayaknya cocok kali ya Bu ya ketika saya mencoba menerapkan teknik stop di kelas kayak gitu Bu. Kemudian saya coba untuk memutar musik instrumental agar fokus anak itu bisa terjaga selama proses pembelajaran Bu. Iya, wah keren sekali tuh Bu, menghadirkan fokus murid agar hadir sepenuhnya saat pembelajaran di kelas ya Bu Ari. Nah Bu Ari, kira-kira ada hambatan atau gangguan apa tidak ya yang dapat menghalangi Bu Ari dalam mencapai tujuan Bu Ari tadi? Kalau yang namanya hambatan dan gangguan itu pasti akan selalu ada ya Bu Ina ya. Di antaranya saya itu harus tahu benar dulu tentang kebutuhan belajar, terus minat dan bakat anaknya kayak gitu. Dan selain itu tentu harus konsisten ya Bu dalam menerapkan pembelajarannya kayak gitu. Nah sepertinya ini nih Bu yang agak berat sebenarnya. Iya begitu ya Bu Ari ya. Nah Bu Ari, kira-kira solusinya itu apa dalam menghadapi gangguan dan hambatan tersebut Bu? Mungkin nanti saya akan coba Bu untuk memetakan kebutuhan belajar terlebih dahulu. Dan tentu saya harus lebih semangat lagi nih Bu dalam menyiapkan media dan perlengkapan pembelajaran yang dibutuhkan. Baik Bu Ari, sip. Nah sekarang, apa rencana dan strategi yang lebih rinci yang bisa Bu Ari terapkan? Untuk rencana yang akan saya coba terapkan dalam pembelajaran
berdiferensi, baik dari diferensi kontennya, proses, ataupun produk. Cara yang pertama nanti saya akan mengelompokkan murid-muridku berdasarkan kebutuhan belajarnya. Nah, terus setiap kelompok saya akan coba memberikan media atau konten yang berbeda-beda. Dan dalam evaluasinya pun nanti akan seperti itu, Bu. Saya akan coba memberikan beberapa pilihan agar anak itu bisa memilih produk seperti apa yang ingin mereka hasilkan. Tidak hanya kita mengerjakan soal yang tertulis saja. Kemarin kan kita belajar KSE ya, Bu. Mungkin saya juga akan menerapkan untuk KSE di kelas dengan menghadirkan mindfulness, Bu, bagi pada murid kayak itu agar mereka itu nanti bisa tetap fokus dalam belajar. Wah, hebat sekali, luar biasa sekali rencana aksi dari Bu Ari ini ya. Nah Bu Ari, jadi Bu Ari akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menghadirkan mindfulness di kelas ya. Kira-kira Bu Ari akan mulai kapan ini dan jangka waktunya bagaimana Bu Ari? Karena ini mendekati akhir semester ya Bu, saya akan coba untuk menerapkannya itu nanti di awal semester 2 Bu, di bulan Januari. Terus nanti 1 bulan kemudian akan saya evaluasi. Nah, mungkin nanti setelah 1 bulan itu kita coba berbincang lagi ya Bu. Ya, baiklah. Jadi akan Bu Ari mulai bulan Januari ya. Oke. Ya. Setelah sebulan nanti akan saya luangkan waktu untuk berbincang lagi dengan Bu Ari. Selanjutnya, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana Bu Ari seperti apa ya Bu? Untuk ukuran keberhasilan dari rencana saya akan merasa berhasil ketika anak itu merasa bahagia Bu dan enjoy dalam pembelajaran. Terus anak juga bisa fokus mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, ketika diberi materi pembelajaran, anak itu mampu untuk menerima dan menyimpulkannya kayak gitu Bu ya. Mereka terima dengan baik pembelajarannya kayak gitu Bu. Ya, baik Bu Ari. Jadi seperti itu ya Bu Ari sudah bisa merencanakan dan menentukan ukuran keberhasilan dari rencana Bu Ari tersebut. Nah, bagaimana komitmen dari Bu Ari terhadap rencana aksi tersebut Bu? Saya akan berkomitmen dan menjalankannya dengan bertanggung jawab apa yang sudah saya rencanakan ini Bu. Iya, keren sekali Bu Ari. Baiklah Bu, untuk melaksanakan rencana ini, apakah ada pihak yang dibutuhkan untuk membantu Bu Ari? Tentu Bu, saya membutuhkan dukungan dari banyak pihak Bu, terutama dari kepala sekolah ya Bu, sama dari rekan sejawat kayak gitu agar nanti saya bisa menjalankan apa yang tadi sudah saya rencanakan dengan baik Bu. Iya, jadi semua ekosistem sekolah harus saling membantu ya Bu Ari. Semoga saja rencana aksi dari Bu Ari ini bisa berjalan dengan lancar dan berhasil ya Bu. Nah, Bu Ari, bagaimana sekarang perasaan Bu Ari setelah coaching ini? Dan bagaimana tindak lanjutnya dari kegiatan coaching ini? Alhamdulillah Bu Inai, saya setelah melakukan coaching dengan Bu Inai, sekarang saya merasa lega karena saya bisa mengungkapkan apa yang selama ini saya rasakan kayak gitu ya Bu. Unek-uneknya saya rasakan sendiri, terus juga menghadapi pikiran saya, dan setelah coaching dengan Bu Inai saya jadi menemukan solusi atas permasalahan saya itu Bu. Terus nanti rencananya selanjutnya adalah saya akan segera menerapkan rencana tadi, terus sebulan berikutnya saya evaluasi kayak gitu. Nanti kita akan berbincang lagi ya Bu Ina ya, setelah 1 bulan itu kayak gitu.
Bu Inai, ternyata waktunya sudah siang Bu, dan kebetulan Iya, saya Bu. punya juga dengan teman yang lain. Saya terima kasih sekali Bu Inai sudah bersedia untuk meng-coaching saya hari ini kayak gitu. Oke, terima kasih juga Bu Ari. Semoga kegiatan hari ini bisa membantu Bu Ari ya Bu. Ya, Bu Inai sangat membantu sekali. Ya, alhamdulillah Bu Inai dan Bu Ari sudah menemukan solusi yang terbaik dengan mendiferensiasi tadi ya. Dan tadi juga sudah mengalir alur tirtanya sebelum dan selama coaching. Bu Inai sudah mengenalkan dirinya mindfulness. Bu Inai juga menanyakan pertanyaannya, menggali Bu Ari supaya beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi sukses selalu Pak ya ibu-ibu. Sampai ketemu lagi 1 bulan kemudian ya. Iya Bu. Terima kasih ibu-ibu. Mari kita akhiri sampai sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Endah, Bu Ari. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya Bu Endah dan Bu Ari? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Kemarin Bu Ari cerita ke saya katanya Bu Ari mau meng-coaching Bu Endah ya? Iya, betul sekali. Bu Endah, sebelumnya saya hanya ingin berpesan ya Bu. Nanti ketika coaching silahkan Bu Ari, sebelumnya Bu Ari harus hadir sepenuhnya dari awal sampai akhir, mindfulness, presence, kemudian berikan pertanyaan berbobot kepada Bu Endah agar Bu Endah bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan menggali potensi yang Bu Endah miliki. Begitu ya Bu Ari ya? Iya Bu. Oke, happy coaching. Ya, Assalamualaikum Bu Ari, selamat malam. Waalaikumsalam Putri. Selamat malam Putri. Ya, maaf ini Bu Ari mengganggu waktunya sebentar. Boleh ngobrol-ngobrol? Boleh Putri. Ya, boleh, silakan. Saya lihat sepertinya Putri agak kurang bersemangat seperti hari biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, begini Bu Ari. Saya mau berbagi nih dengan Ibu tentang perasaan saya ini di akhir-akhir ini cukup mengganggu pikiran saya nih Bu Ari. Apa Ibu bersedia mendengarkan saya? Dengan senang hati Putri. Apa yang kira-kira bisa saya bantu Putri? Saya ingin mendapatkan solusi Bu, pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini Bu. Baik Putri, coba sekarang Putri ambil posisi duduk yang paling rileks terlebih dahulu menurut Putri, kemudian Putri coba untuk tarik nafas secara perlahan dan hembuskan. Ulangi sampai tubuh itu bisa merasa nyaman. Alhamdulillah Bu, saya sudah rileks nih hari ini, sudah santai, sudah siap ngobrol-ngobrol santai dengan Bu Ari. Ya, baik Putri. Tadi Putri menyampaikan ya bahwa Putri itu ingin mendapatkan solusi atas masalah yang sedang Putri hadapi. Nah, coba sekarang ceritakan kepada saya tentang apa yang sedang dirasakan oleh Putri. Semoga saya bisa membantu. Begini Bu, Ibu masih ingat kemarin beberapa hari yang lalu
supervisi di kelas yang dilakukan oleh pengawas. Ya. Jadi waktu supervisi itu saya mendapat masukan gitu loh Bu, dari pengawas. Jadi rasanya saya itu seperti jalan gitu Bu. Bukankah masukan itu adalah hal yang bagus, Putri? Ya iya sih Bu, tapi masukannya itu menusuk ke hati gitu loh Bu. Jadi saya merasa terganggu pikirannya. Bagaimana bisa Putri? Coba sekarang Putri ceritakan masukan apa yang mengganggu pikiran Putri. Kalau menurut saya sih sebenarnya bukan masalah serius sih Bu. Tidak serius. Yang serius menurut Putri bagaimana? Saat itu pengawas memberikan masukan ke saya tentang proses pembelajaran yang saya lakukan Bu. Proses mengajar Putri yang bagaimana Bu? Apakah Putri dalam pembelajaran itu tidak bisa mengelola dengan baik atau sampai Putri mendapat masukan itu apa? Boleh tahu Bu? Jadi beliau itu memberikan masukan kalau guru BK itu mengajarnya jangan seperti guru mapel pelajaran gitu Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapannya Putri dengan masukan dari pengawas tersebut? Sebenarnya sih saya menerima Bu masukan dari pengawas. Saya juga sampaikan ke beliau kalau bimbingan klasikal yang saya gunakan beberapa metode pembelajaran yang sesuai dengan materinya Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Nah, kalau boleh saya tahu, selama ini Putri itu melakukan apa saja sih dalam proses pembelajaran? Seperti yang tadi saya sampaikan Bu, saya menggunakan beberapa metode dalam layanan bimbingan klasikal, permainan interaktif dengan anak, menonton video, kuis yang menyenangkan. Saya juga membuat game-game yang menarik gitu Bu. Bagus Putri. Mengapa Ibu tidak menggunakan metode yang tidak dilakukan oleh guru mapel? Menurut saya proses pembelajaran yang saya lakukan sudah memudahkan siswa memahami materi dan juga menarik perhatian siswa pada saat proses bimbingan klasikal Bu. Sebenarnya memang sudah bagus ya metode yang telah dilakukan oleh Putri. Terus bagaimana hasilnya saat Putri itu selesai memberikan layanan bimbingan klasikal? Apakah anak bisa membedakan antara guru mapel dan guru BK? Iya ya Bu. Kenapa saya tidak berpikir sampai ke situ ya? Selama ini saya sering menganggap para guru mapel dan guru BK itu sama. Itulah Bu, pentingnya guru BK itu memberikan layanan pembelajaran kepada peserta didik yang berbeda dengan guru mata pelajaran. Iya. Sebenarnya ada benarnya juga sih masukan dari Ibu pengawas. Kalau begitu, kira-kira apa nih rencana dari Putri agar bisa memberikan layanan bimbingan klasikal yang menarik kepada anak-anak dan bisa berbeda Bu dengan cara yang diberikan oleh guru mapel? Mungkin saya akan mencoba untuk menerapkan masukan dari Ibu pengawas kemarin kepada saya itu loh Bu. Bagus Putri, kira-kira rencananya akan seperti apa nih? Mungkin saya akan mengajak anak-anak untuk membuat proposal masa depan Bu. Saya juga akan mengajak anak-anak bermimpi tentang masa depan yang mereka harapkan begitu Bu. Bagus. Kira-kira bagaimana caranya Putri? Saya akan memberikan kertas kepada anak-anak Bu, lalu mereka akan menuliskan, kemudian
setiap layanan bimbingan klasikal, saya akan membawa buku untuk mengajak anak-anak agar selalu ingat dengan mimpinya. Jika anak melakukan kesalahan, saya juga akan menunjukkan buku masa depan anak-anak yang mereka tulis itu, Bu, agar mereka teringat kembali. Mantap sekali ya, Putri ya. Apakah menurut Putri kira-kira masih ada cara yang lain? Saya juga masih akan tetap mencoba. Saya itu dulu, Bu. Nanti akan saya lihat bagaimana respon dari anak-anak. Mereka merasa berbeda atau tidak. Oh iya, baik Putri sudah punya rencana ya. Terus sekarang kira-kira nih, kapan rencana itu akan diterapkan? Mungkin saya akan mulai mencoba minggu depan, Bu. Saya dulu kayaknya agar nanti lebih maksimal gitu, Bu. Oh iya, nah terus langkah yang Putri ambil ini sebenarnya sudah tepat ya. Saya setuju nih dengan idenya Putri. Alhamdulillah, Bu, saya juga sudah merasa lega ini cerita sama Ari. Syukurlah. Kalau misalnya Putri sudah merasa lega dari rencana yang tadi sudah Putri siapkan, komitmen apa yang nanti akan Putri lakukan? Saya akan berusaha memberikan layanan bimbingan klasikal kepada anak-anak didik saya dengan cara yang menarik, Bu, yang menyenangkan tentunya dan berbeda begitu, Bu, dengan guru mata pelajaran yang lain. Gitu, Bu. Itu ide yang bagus, Putri. Semoga dapat terlaksana ya, Bu ya. Putri juga dapat bekerja memberikan layanan itu dengan suasana hati yang tenang dan bahagia ya, Bu. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Ari atas waktunya. Senang sekali dan menyejukkan sekali ini hari ini. Terima kasih Bu ya. Ibu sudah perlu kesah saya. Ya, sama-sama Putri. Maaf Bu nih, kebetulan saya sedang ada janji dengan anak-anak untuk bimbingan kelompok, jadi saya pamit dulu untuk meninggalkan ruang, Bu. Oh iya, baik Bu, silakan. Terima kasih Bu Ari. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Monggo, nyuwun pamit. Ari, Bu Enda, selamat ya sudah melakukan coaching dengan baik. Bu Ari tadi sudah dari awal sudah memberikan mindfulness ya, berusaha menghadirkan Bu Endah dalam kondisi yang tenang supaya bisa menyampaikan apa yang dirasakan dengan baik. Kemudian dalam prosesnya juga Bu Ari sudah membuat pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali apa potensi yang ada di dalam diri Bu Endah dan menemukan solusi dan apa yang harus diperbaiki. Nah itu. Kemudian mungkin memang kita harus melakukan praktik coaching ini berlatih terus setiap hari. Seperti itu nggih Bu Ari dan Bu Endah. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ari. Bu Ari. Selamat malam Bu Inaya dan Bu Endah. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Begini Bu Endah, kalau kemarin saya yang ingin di coaching oleh Bu Endah, nah hari ini Bu Inaya yang juga ingin di coaching oleh Bu Endah. Baik Bu Ari, siap. Nah, Bu Endah jangan lupa ya, ketika nanti melakukan coaching, Bu Endah harus bisa hadir
sepenuhnya, kemudian mendengarkan dan fokus agar dapat menggali ide-ide dari Bu Inaya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan dapat memegang komitmen dari rencana aksi yang akan dilaksanakan. Silahkan waktu saya serahkan sepenuhnya untuk Bu Endah dan Bu Inaya. Terima kasih Bu Ari. Baik Bu Inai, ada yang bisa saya bantu Bu Inai? Baik, terima kasih Bu Ari. Begini Bu Endah, maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Saya pengen ngobrol nih Bu Endah. Oke Bu Inai, insya Allah tidak mengganggu kok Bu. Kita mau ngobrolin apa nih Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang terjadi. Terima kasih Bu. Saya ingin ngobrol tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan Bu Endah. Oh begitu, jadi kita mau ngobrolin tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Inai? Iya Bu. Lebih tepatnya pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa nih yang akan kita obrolin? Gini loh Bu, saya sedang mencari solusi bagaimana menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya dengan efektif Bu. Baik Bu Inai, bisa diceritakan lebih dahulu apa yang sudah Bu Inai terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi selama ini di kelas Bu Inai tentunya. Begini Bu Endah, saya sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Saya memetakan kebutuhan belajar murid melalui kesiapan belajar mereka. Dalam pembelajaran tentang keliling bangun daftar, saya membagi mereka menjadi 2 kelompok Bu, yaitu kelompok A adalah murid yang sudah memahami konsep keliling, dan kelompok B, kelompok yang belum memahami. Untuk kelompok A, saya meminta mereka mengerjakan soal-soal yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Saya meminta mereka mengerjakannya secara mandiri, kemudian saling memeriksa pekerjaan masing-masing setelah selesai. Dan untuk kelompok B, saya kembali menjelaskan secara eksplisit tentang konsep keliling, baru kemudian murid berlatih menyelesaikan soal dengan bimbingan dari saya. Wah, itu sudah bagus sekali Bu Inai. Jadi Bu Inai sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas melalui kesiapan belajar murid ya Bu. Kemudian membagi murid dalam 2 kelompok. Terus apa nih Bu permasalahannya? Yang jadi permasalahan itu ketika saya sedang memberikan scaffolding ke kelompok B, kelompok A berisik banget Bu. Mereka itu tidak fokus mengerjakan soal, malah ada yang bercanda dengan teman-temannya. Sampai murid di kelompok B itu jadi terganggu Bu, dan hilang fokus juga. Kelas jadi tidak efektif Bu. Saya merasa saya belum berhasil menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik Bu. Oh begitu, baik Bu Inai. Jadi murid-murid belum bisa fokus ya Bu tanpa pengawasan Ibu ya. Belum bisa mandiri begitu tepatnya Bu Inai. Saat Ibu scaffolding, kelompok B, kelompok A berisik sekali. Baik. Kalau boleh tahu gini Bu Inai, kira-kira menurut Ibu itu apa sih penyebab murid-murid belum bisa fokus nih tanpa pengawasan Ibu? Coba Ibu ingat-ingat kembali, apa penyebabnya kira-kira? Itu Bu, mungkin murid-murid saya mempunyai minat yang berbeda-beda ya Bu. Sebenarnya juga saya sih sudah ada ide Bu. Bagaimana kalau saya dalam pembelajaran tentang keliling bangun datar ini saya membagi murid sesuai minat mereka ya Bu. Saya akan sajikan pembelajaran dengan media yang lebih menarik lagi Bu. Bagus sekali idenya Bu Inai. Kira-kira selain itu apakah Bu Inai punya gagasan lain?
Sebenarnya saya punya alternatif lain sih, Bu. Agar kelas menjadi efektif saat pembelajaran, saya akan membagi mereka menjadi 3 kelompok berdasarkan profil belajar mereka, Bu. Baik, Bu Inai. Kira-kira kapan nih Bu Inai akan menerapkan pembelajaran berdasarkan profil belajar murid ini? Besok, Bu, saya akan memperbaiki RPP saya dulu, Bu. Kemudian setelah selesai jam mengajar, saya akan mencari sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar murid karena besok ada pelajaran matematika lagi, Bu. Bagus sekali Bu Inai. Kalau boleh tahu, apa sih ukuran keberhasilan dari rencana ini? Menurut saya sudah berhasil dalam aksi saya itu, rencana aksi saya itu jika kelas saya sudah kondusif. Kemudian murid-murid saya juga sudah dapat secara mandiri membangun pemahaman mereka melalui media yang mereka minati. Begitu, Bu. Baik, Bu. Menarik sekali, Bu Inai. Kira-kira adakah teman Bu Inai yang bisa diajak untuk membantu atau mengingatkan gitu tentang komitmen Ibu dalam menjalankan aksi ini? Saya akan mengajak teman sejawat saya, Bu. Itu Pak Gayuh, untuk berkolaborasi dan mengingatkan saya, Bu. Wah, ide bagus itu, Bu. Agar lebih bersemangat ya, Bu ya. Baik, Bu Inai. Besok kalau sudah praktek, sudah berkolaborasi dengan Pak Gayuh, bisa diceritakan kembali ya Bu Inai bagaimana keberhasilannya. Oke, Bu. Terima kasih banyak loh Bu Endah atas waktunya buat ngobrol dengan saya. Saya jadi ada gambaran nih apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Sama-sama Bu Inai. Saya juga jadi ikut belajar loh Bu dengan Bu Inai. Terima kasih juga ya. Baik, Bu. Bu, ini jam istirahat sudah selesai nih. Saya siap-siap dulu ya Bu Endah. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya. Saya sekarang sudah lega, saya sudah punya gambaran dan punya solusi untuk permasalahan saya, Bu. Sama-sama Bu Inai, semangat. Semangat. Terima kasih Bu Ari. Selamat Putri sudah melakukan coaching kepada Bu Inai dengan baik sesuai dengan tahapan Tirta ya, dan Bu Inai, Bu Endah juga sudah bisa hadir secara penuh, kemudian mendengarkan keluh kesahnya dari Bu Inai dan memberikan pertanyaan berbobot sehingga Bu Inai bisa mengeluarkan solusinya untuk masalah yang terjadi. Keren Bu Endah, selamat. Keren untuk kita semua juga. Oke.